Mark. Masalahnya sebenarnya gini, perpindahannya nggak ada masalah, Jer. Pindahnya ke rival. Itu yang agak sedikit mengganggu. Menurut gua kalau udah lu bicara pemain, gua nggak tahu ya. Kalau yang gua baca ya, pemain Persija yang pindah ke Persib itu biasanya emang secara kualitas bagus. Tapi pemain Persib yang pindah ke Persija biasanya udah habis. Yes. Pemain-pemain yang udah habis biasanya. Tapi memang gue sepakat juga, memang pemain yang masih peak banget tuh. Kayak zamannya Aliudin, Abanda Herman, Tony Sucipto itu pemain yang lagi peak banget yang pindah ke Persib Bandung. Pindah ke Persib tuh pemain Persija yang lagi bagus-bagusnya. Ini opini as a coach ya. Ini as a coach. Yes. Lini serang ya, lini serang. Dulu waktu gue di Belanda. Bukan itu ya. Iya. Kalau lu punya Lu dapet dari mana lo? kalau punya striker Bukan. Kalau punya striker bagus ya. Sorry coach, ntar sore ketemu. Kalau punya striker bagus you still win the game. Persija Jakarta takluk di El Clasico Indonesia melawan Persib Bandung. Dan sebenarnya secara peringkat juga tidak terlalu memuaskan ya. Karena ada di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga 1 musim ini. Apa yang salah? Dan apa yang terjadi di dalam Macan Kemayoran? Selengkapnya akan dibahas bersama Labib Sadat dan juga Doni Zola di Berbahaya Bung. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya Bung. Taring Macan Kemayoran lagi nggak tajam nih ya. Karena manajer mereka, Bambang Pamungkas juga ketika kalah melawan Persiraja bahkan, yang ada di papan bawah klasemen, ini sempat marah-marah di ruang ganti. Bilang ini mesti gimana lagi nih, kok nggak ada gairah bertanding, nggak ada semangat pengen menang gitu. Pelatih udah saya ganti, mau siapa lagi yang diganti gitu. Apakah ini musim yang buruk buat Persija dari kacamata fansnya dulu? Waduh. Kalau bicara apa yang terjadi dalam Persija di musim ini, kalau menurut gue emang bukan kondisi yang paling ideal untuk Persija. Apalagi Persija baru saja, ya kita tahu belum nyampe setahun yang lalu Persija habis menjuarai Piala Menpora. Walaupun tajuknya pre-season, tapi saat itu kita tahulah pre-season di Indonesia kan sama aja kayak piala-piala liga. Ramenya. Terus selain itu Persija juga mendatangkan, termasuk di putaran kedua ini ya, mendatangkan pemain-pemain bintang. Seperti Sahrian Abimanyu, Makan Konate, dan beberapa pemain lain. Dan tetapi ternyata tidak cukup untuk mengatur posisi Persija ke tangga yang lebih baik. Jadi menurut gue ya, Persija di musim ini sih emang bukan dalam kondisi paling idealnya mereka, dan bukan posisi idealnya mereka juga. Iya, dan kita juga pengen nanya nih ke Doni Zola ya, yang akhirnya sudah didatangkan kembali karena popular demand, karena high demand. Bukan Doni Zola, mas-mas baju putih. Permintaan publik ini. Permintaan publik muncul lagi. Gimana kalau menurut lo soal Persija ini nih? Kan sempat tadi dibahas Piala Menpora juara gitu kan. Tapi ternyata sekarang ini harga yang pantas dibayar oleh Persija sih dengan prestasi saat ini ya. Kalau gue bilang gini, kalau kita bicara pre-season memang bagus dan memang gue setuju dengan Labib tadi. Terkait dengan pre-season di Indonesia tuh emang luar biasa euforianya. Tapi ada yang beda. Ada yang beda pertama pada saat pre-season itu kan belum ada Alessio. Betul. Dan pada saat Alessio masuk kita tahu bahwa sistemnya pun agak sedikit berbeda. Banyak sekali pemain-pemain antara senior dan juniornya terlalu jauh usianya. Gapnya terlalu jauh dan menurut gue kalau lo di sebuah kompetisi lo nggak bisa bensinnya cuma separuh. Bensinnya panjang, artinya lo harus punya plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, Persija cuma ada plan A, plan B. Yaitu dari Rico Simanjuntak, crossing ke Simic dan nggak jadi apa-apa sekarang. Gitu. Dan menurut gua ini harga yang pantas dan sorry to say ya. Lo bilang tadi Makan Konate sama Sahrian Abimanyu cuma dua itu yang punya nama besar. Abi pun gue bilang belum sukses di JDT. Kita seperti yang minggu lalu ya. Kita bicara Abi bagus tapi belum menjadi sosok yang penting. Setidaknya lebih baik dibandingkan lini tengah yang lain. Setuju. Konate pun memberikan perubahan tapi ini masih belum cukup untuk ngangkat. Kenapa? Karena pertama pertahanan yang memang terlalu uzur. Maman udah 40 tahun. Betul. Ya kan? Terus Tony Sucipto segala macam. Marco Motta pun sudah tidak sama seperti Marco Motta yang di awal-awal pada saat Persija bisa juara di Piala Menpora. Jadi menurut gue emang agak berat Persija dan ini harga yang pantas dibayar. Pada saat beberapa pemain masuk pun belum tentu langsung ngeklik. Ini yang PR besar sebuah tim kalau mengarungi sebuah kompetisi. Dan menurut gue posisi 7 posisi yang ideal saat ini. Yang ideal buat Persija? Ideal.
dengan kondisi catatan. kayak sekarang ya, luar biasa. Papan tengah dong berarti. Papan tengah ya, cocoknya tim papan tengah. Iya, iya. Oke, tapi kalau ngelihat dari El Clasico kemarin ya, kalah 2-0, walaupun sempat menang 1-0 juga di pertemuan Leg mereka pertama. Betul. waktu itu. Tapi akhirnya tumbang 2-0, dan kalau lihat dari pertandingannya sendiri, apakah ini benar-benar menggambarkan situasi Persija sekarang? Kita lihat gol pertama aja lah ya. Gol pertama 2 pemain malah tabrakan. Benar. Ya. Yes. Da Silva udah tinggal ya Labib Close. juga bisa lah ya kan kayak gitu aja ya kan. Jadi gue pikir hal yang wajar dan gue lihat willing ya, keinginan untuk menang itu ada di Persib gitu. Karena Persib sendiri peluang untuk juaranya itu kan masih terbuka lebar kalau menang lawan Persija. Yes. Sedangkan Persija mau menang lawan Persib pun kemarin gue rasa agak berat untuk masuk papan atas karena emang jaraknya sama peringkat 5 ya? Peringkat 5 aja juga jauh kan. Sekitar 17 poin. Ya, 17 poin dan itu menurut gua agak sedikit berat dan kayaknya sisa pertandingan ada 6 pertandingan pun gua rasa untuk degradasi udah nggak mungkin. Tapi untuk masuk ke papan atas pun beratnya setengah mati. Kalau misalkan tadi gue bilang gue ada agak sepakat dengan coach Donzol, Persija itu mungkin hanya mengamankan zona papan tengah yang paling maksimal dia dapatkan yaitu peringkat 6. Karena Persija ini baru main sekitar 27. Masih ada 1 pertandingan sisa yang belum dia mainkan di mana di peringkat 6-nya sudah bermain 28 pertandingan yaitu Borneo FC. Betul. Jadi menurut gua apa yang terjadi dalam Persija saat ini yang sudah terjadi dalam 28 pekan terakhir atau 27 pekan terakhir dilupakan, tatap 6 pertandingan terakhir atau 7 pertandingan terakhir maksimalkan yaitu buat menatap musim depan sebagai modal musim depan. Ya kalau buat gue tambahin ya untuk mematangkan pemain-pemain muda kayak Rio Fahmi, Betul. terus kayak Nico segala Abimanyu macam. juga. Ya Abi juga itu mungkin udah cocok. Tapi kalau misalnya kita bicara mau berharap ngeraih prestasi ya udah Piala Menpora adalah prestasi terakhir yang terbaik yang mereka miliki sekarang. Ya, tapi kalau Piala Menpora kan kemarin menang ya. Abis itu pemain terbaiknya cabut, Betul. Mark Lok. Apakah ini menjadi faktor gara-gara dia cabut nih? Segitu ngaruhnya dia di lini tengah dan juga permainan Persija, jadi sekarang kayak gini. Ya kalau menurut gue sih sedikit banyak kepergian Mark Lok dan pemain-pemain lain ya. Gak Mark Lok aja yang saat itu pindah. Heri Susanto. Terus kehilangan juga sebelumnya Ryuji Utomo yang menjadi benteng tangguh Persija di Liga 1 2020. Itu juga mempengaruhi penampilan Persija yang stagnan atau yang udah stuck di peringkat papan tengah saat Walaupun ini. udah balik sekarang. Walaupun Ryuji Utama udah balik Iya, ya? ya Ryuji Utama baru balik Kartu tapi merah kan tapi. kartu merah plus memang masih cedera kan. Benar. Statusnya dia belum pulih 100% setelah membela timnas Indonesia. Kehilangan Mark Lok sih berasa banget. Terus semangat sih. banget ngomongin Ryuji kayaknya. Yang gak akan lihat Oh situasinya. iya. Sekarang. Emang Ryuji balik emang bagus lah ya. Profesional juga kan orangnya kan. Iya. tapi gua baru sepakat nih sama Labib nih terkait dengan yang tadi dia bilang Mark Lok. Masalahnya sebenarnya gini, perpindahannya nggak ada masalah, Jer. Pindahnya ke rival. Itu yang agak sedikit mengganggu. Menurut gua kalau udah lu bicara pemain, gua nggak tahu ya. Kalau yang gua baca ya, pemain Persija yang pindah ke Persib itu biasanya emang secara kualitas bagus. Tapi pemain Persib yang pindah ke Persija biasanya udah habis. Yes. Pemain-pemain yang udah habis biasanya. Iya. Tapi memang gue sepakat juga, memang pemain yang masih peak banget tuh. Kayak zamannya Aliudin, Abanda Herman, Tony Sucipto itu pemain yang lagi peak banget yang pindah ke Persib Bandung. Pindah ke Persib tuh pemain Persija yang lagi bagus-bagusnya kalau gue bilang gitu. Sebaliknya pemain Iya, Persib iya, kayak iya, lihat, Maman, betul, Toncip, betul. yang sudah uzur, yang Iya. udah Udah menjelang nggak dipakai masa lagi lah, gitu. menjelang masa karirnya balik ke Persija. Tapi kadang-kadang di Persija masih kepake. Iya karena itu Persija mampu memanfaatkan katakanlah pengalaman pemain-pemain tersebut. Itu yang ngebedain Persija sama Persib sebetulnya. Nah, tapi kalau Mental. dari segi pelatih ya, dari segi pelatih juga lu udah singgung sebelumnya Alessio. Ini Alessio. kan asistennya Conte. Pas datang ke Persija, itu kan publik Indonesia ya semua. Wah gila nih, Itali nih. Kayaknya Persija akan menjadi salah satu title contender kuat gitu kan. Dan sangat ditakuti dengan skema yang dia miliki dan pengalaman pastinya. Iya. Tapi kok Kalau menurut nggak gue fit sih, in gitu. saat Angelo Alessio datang, seperti yang Coach Donzolo katakan di awal, pemainnya sudah berubah ketika skuad Piala Menpora. Persija tuh kehilangan 7-8 pemain sisaan Piala Menpora yang pergi ke klub lain. Jadi dia kaget ya. Kaget lah. Pas dia datang kayak, Hah? Aku terkejut. Jadi si Coach Angelo Alessio cuma cuma segini. bisa memaksimalkan pemain senior sekitar 11 sampai 13 pemain senior. Sisanya pemain muda under 20, Jerry. Rangga, Doni Pamungkas, Nico Alfianto, Salman Farid dan kawan-kawan.
Pusing pala Barbie kan. Nah, ini menarik ya. Kalau gua kebetulan gue punya sahabat pelatih asal Itali yang sekarang pelatih timnas futsal Cina. Itu Sergio Gargelli. Nah, Sergio Gargelli ternyata temenan sama pelatih fisiknya. Siapa yang botak? Oh, yang orang Fiorentina. Iya, pokoknya itu. Dia temenan terus ternyata mereka tuh tinggal di Kemang. Di Kemang dan gue sempet ngobrol bahwasanya ternyata gini. Jarak antara pemain senior dan pemain muda itu adalah kendala terbesar Persija pada saat Alessio memimpin. Artinya Alessio berpikir bahwasanya kalau gue mau main cepat, pemain-pemain tua ini nahan. Tapi kalau gue mau main katakanlah secara pengalaman, pemain-pemain muda ini belum cukup. Jadi gap secara kualitas betul, atau komunikasi mereka? Ya sebenarnya secara kualitas. Secara kualitas. Nah, tapi kita bicara si pemain-pemain muda ini sebenarnya pemain muda potensial. Tapi ya kan pemain muda ya. Perlu waktu. Nggak konsisten. Kadang main bagus kayak Nico, kadang main bagus, kadang juga nggak main bagus. Nah itu yang menurut Tapi yang tadi gue bilang 13 pemainnya Persija dong yang bisa dikatakan grade A. Tapi balik lagi kan Donzel bilang bahwa kalau main kompetisi itu lu nggak butuh bensin nggak hanya setengah. Iya. Kalau bisa full tank dan sama cadangan-cadangannya. Betul, lo bawa jerigen gitu kan ke Pertamina. Walaupun suka bocor ya. Walaupun suka bocor kan ditalangin. Seperti itu, tapi kan Persija punya grade A cuma 13 sampai 14 pemain. Ya. Gap itu yang akhirnya jadi masalah buat Persija. Berat sih. Dan hasilnya apa? Persija sampai sejauh ini. Gue ngeri juga ya, agak nyontok ya. Agak emosi keluar semua nih ya. Ada wadah untuk gitu, 11 kali meraih hasil imbang itu kan banyak banget ya. Kalahnya juga nggak banyak banget sama yang peringkat 5 besar ya. Skornya tipis-tipis lah. Tipis-tipis tapi hasil imbangnya terlalu banyak. Tapi justru yang tipis yang nyakitin, Bit. Karena merasa punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Ya hampir-hampir emang. Betul. Ya yang hampir nikah. Nah, tapi kalau kita bahas per lini ya, dari lini depan dulu nih. Lini depan kan lu tadi bilang ini sebenarnya udah rada kebaca kan. Pokoknya oper ke samping, Marco Simic dapat crossing Rico, sundul gitu. Pasti polanya tuh mirip-mirip gitu. Dan patternnya sama lah. Dan akhir-akhir ini malah si Simic itu diganti terus ya. Jadi pada bertanya nih, apakah ada rotasi ataukah gimana? Karena pas lawan Persib juga dia cetak gol kan di awal di pertama. Nah, pas kemarin diganti, udah sepertinya backnya Persib juga udah kita nggak perlu sulit. Udah selesai. Karena memang kita tahu statistiknya Simic musim ini sudah cetak 14 gol. Itu cukup subur ya. Tapi permainannya Simic selama 90 menit nggak menunjukkan kalau dia memiliki kualitas sebagai striker nomor wahid. Tapi kan dia punya pengalaman yang dibutuhkan untuk big game gitu. Betul. Tapi memang dia sepertinya sudah habis banget musim ini. Jadi semenjak awal putaran kedua, Simic tuh udah nggak pernah main 90 menit. Sering kali tidak bermain selama 90 menit. Itu mainnya jelek apa kecapean menurut lo? Sudah stamina habis di menit 60 sekian. Memang Persija butuh striker muda yang dia memiliki beberapa pemain potensial. Contoh Taufik Hidayat. Yang akhirnya main dari dan udah mencetak drop shot. Beda backhand. Beda dong. Karena kalau orang nggak nonton Persija kan Taufik Hidayat siapa nih? Taufik Hidayat nomor 98-nya Persija. Dan memang akhirnya Persija butuh rotasi-rotasi seperti itu. Memang Simic cuma bagus ya statistik mencetak golnya, bukan statistik secara bermainnya. Ini gue ya. Ini opini as a coach ya. Ini as a coach. Yes. Lini serang. Dulu waktu gue di Belanda. Bukan itu ya. Iya. Kalau lu punya lu dapet dari mana lo? Kalau punya Bukan. Kalau punya striker bagus ya. Sorry coach, ntar sore ketemu. Kalau punya striker bagus you still win the game. Nggak gini. Gue ngelihat Simic itu tadi gue setuju dengan yang Labib bilang udah habis. Tapi sebetulnya bagaimana memaintain kelaparan Simic untuk prestasi. Nah, terus gini, sistem permainan, template dari Rico Simanjuntak. Lo kalau perhatiin deh, kalau bola di Osvaldo Hai itu banyak sekali Simic itu selalu cari Rico atau Rico cari Simic. Dan gue nggak melihat ada opsi lain. Padahal Persija masih punya Osvaldo Hai. Yes. Ya kan, secara kualitas jelas tidak jauh beda dengan Rico Simanjuntak. Lalu pada saat katakanlah gelandang kehilangan tadi Mark Locke tadi, gue bilang bukan cuma kehilangan Mark Locke, tapi juga kita bicara Hersus sebagai pemain pengganti. Betul. Sekarang balik lagi ke sektor penyerangan yang memang sudah mulai terbaca dan tidak punya solusi apapun. Pelatih dari Alessio sampai Coach Dirman sampai Ferdi itu ya udah itu adalah senjata satu-satunya. Sedangkan lo nggak bisa kalau di dalam sebuah pertandingan lo cuma punya senjata itu aja.
seharusnya bisa memaksimalkan peran Osvaldo. Yang gue bilang Osvaldo tidak tereksploitasi dengan baik. Ya, itu, jelas. Itu Memang, yang mungkin agak sedikit pelatih-pelatihnya lupa. Mungkin bisa hire gue. Sebagai? Waduh, dia jualan. Dia jualan. Nasehat. Gue Tapi nasehatin, memang duduk gue nasehatin. Sebelum Osvaldo pindah ke Persija itu kan apa yang membuat Osvaldo Persija ke-trigger terhadap penampilan Osvaldo adalah ketika di musim 2019 bersama Persebaya dan puncaknya saat SEA Games di Manila kan. Saat itu Osvaldo bermain secara free roll di lini depan. Selain itu dia bermain sebagai central forward juga. Di Persija dia memiliki role yang berbeda. Hanya sebagai winger. Winger kiri lagi. Winger kiri yang bukan posisi idamannya atau posisi naturalnya. Dan dia harus memberikan umpan-umpan ke tengah. Di mana dia terbiasa untuk mencetak gol. Itu benar kata Coach Donzo. Nggak tereksploitasi dengan baik. Harusnya berani memaksimalkan Osvaldo. Walaupun bermain 4-3-3 sebagai center. Persija terlalu nyaman dengan duet Simic dan Rico di beberapa tahun terakhir memang berhasil. Tapi pada saat semua berkembang lah. Gue pun kalau misalnya lawan, gue hari ini gue kalah. Besok ketemu lagi, ya gue akan tahu bagaimana cara membacanya lagi. Jadi cara matinya udah tahu ya, siapa yang mesti dibantiin. Betul. Gitu. Jadi nggak belajar dari pengalaman aja sih. Memang Rico ini kita tahu sudah berkontribusi cukup baik. Banget. Secara statistik juga musim ini bagus kan? Bagus. Masih Simic salah satu top skor. Rico 7 assist. 7 assist berarti Nomor nomor 2. dua. Nomor 2 assist top assist ya. Dan ya itu menurut gue Persija cuma ngandelin satu skema doang buat serangan. Ya lo nyetak gol 2 tapi kebobolan 4 kan you still lose the game kan. Ya kan? Gua pikir ya pertahanannya kayak gitu bicara ya lo tadi mau bicara lini depan. Sekarang lanjut ke lini yang mana lagi lo mau? Iya, gelandang kan sekarang. Gelandang. Depan. Nah, gelandang ini kurang ada supply gelandang kreatif ya. Kita bilang di putaran pertama. Karena kan putaran pertama terpenting karena kalau putaran pertama udah drop jauh, ngejar ke atasnya untuk jadi title contender berat. Gitu. Jadi ini adalah momen yang perlu mereka gas juga dari awal gitu. Nah mereka cukup terlambat mendatangkan para pemain, walaupun udah akhirnya dapat masuk 4 ya gelandang ya. Gelandang ada Iksan Kurniawan, ada Makan Konate, ada Sahrian Abimanyu ya. Sama Bustomi ya? Ahmad Bustomi yang ya sering main di menit 85 ke atas ya. Betul. Tapi memang sosok ruang ganti aja kayaknya ya. Ini dibutuhkannya. Senior aja senior. Nuain. Abang-abangan. Ya di tongkrongan ada yang ngormatin. Ya jadi menurut gue itu sih harusnya pemain-pemain yang datang di putaran kedua ini sudah ada dari putaran pertama. Iya, betul. Itu aja. Telat ya? Telat. Nah itu dari lini tengah. Tapi kalau kita geser ke belakang nih. Back Persija, kita lihat sebenarnya secara usia juga udah agak uzur ya. Sangat uzur. uzur. Bilang ada Haji Smith, ada Marco Mota, Otavio Dutra. 39, 40 dua-duanya lah. Maman 40 tahun. Ya, Maman 40, Otavio 39. Toncip 36. Nah. Itu di atas 35 semua berarti ya? Betul. 6 pemain ya tadi ya? Iya, udah saatnya nganterin anak SD ya sebetulnya ya, kalau gue bilang ya. Fokus masih. Apalagi Ismet Sofyan harusnya lagi kaget-kagetnya tuh anak udah mulai masuk SMA kan? Iya, udah lihat biaya-biaya. Mas Arsenal udah gitu juga, dia merasa wah ini kayak umur-umur gue ngelatih. Gue umur segini aja gue udah nganter anak nih kan. Kalau lagi mereka masih harus lawan Persib Bandung sama Persebaya. Iya. Tapi masih jadi tim inti gitu karena energinya sangat inti, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, Jer. Terus kita bicara juga pemain-pemain mudanya agak susah kalau terpressure dengan katakanlah nama besar Persija untuk menjaga pertahanan Persija, berat. Dan Andri Tani nggak selalu bisa jadi hero. Betul. Nah ini dia penting. Andri Tani dari sektor kiper, apakah dia kan sempat ya ada beberapa blunder lah kita akuin ya. Satu lawan Persib. Iya. Nggak banyak. Nggak maksudnya lawan Persib sebelum-sebelumnya juga. Ya dia di beberapa pertandingan juga nggak perform banget sih. Apakah ini karena emang nggak ada pesaing yang kuat? Karena Sahar nggak ada. Nggak sih kalau menurut gua sudah si Adiksi ya. Adiksi dan Silvio. Andri Tani kan nggak main di Persija musim ini kan 5 kali ya. Cedera atau sakit. Dan diganti sama Adiksi. Adiksi beberapa kali ngasih poin. Bahkan ada pertandingan Adiksi bisa mencetak 2 kemenangan. Waktu itu clean sheet dan kemenangan. Lawan Persela salah satu kemenangannya. Terus ada Persiraja clean sheet dan menang. Andri Tani itu sebenarnya kan main 22 kali. Memang clean sheet-nya sedikit, tetapi save-nya dia terbanyak di musim ini. Ya, terbanyak, semua save terbanyak itu gara-gara defense-nya jelek. Nah itu. Udah DG ya, itu kiper terbagus di terbanyak save-nya di Liga Inggris. Makanya diserang terus ya, karena diserang terus. Bener, yang gue masalahin kiper Watford, kiper Norwich itu kan. Yang gue masalahin itu bukan Andri Taninya sejauh ini. Defense line yang menjaga gawangnya Persija Jakarta. Tapi kita juga harus sadar bahwasannya Persija banyak bergantung pada Andri Tani untuk meraih poin. Dan pada saat Andri Tani tidak bisa perform, nggak selalu jadi hero dia. Iya. Bisa jadi hari-hari.
Ya, Swalayan. Bisa jadi papaya. Papaya agak mahal, Jer. Oh iya, bisa jadi kemcik. Mahal juga. Lebih mahal juga. Iya, bisa jadi Grand Laki. Ya, aduh. Indomart, Alfamart. Iya, artinya nggak bisa jadi pahlawan terus. Iya lah, gitu. Maksud jelas. gua, lu berharap Andri Tani jadi tampil bagus terus ya berat lah. Berat loh. Ini harus memperbaiki. Tapi kalau bicara penampilan Andri Tani, gue sih ini objektif aja ya. Andri Tani blunder nggak banyak, save bahkan terbanyak. Cuma emang defense lainnya yang harus dibenahi oleh Persija. Ya, makanya tembus ke dia gitu ya. Iya. Tapi kalau soal pemain muda gimana? Maksudnya Pemain muda Persija, Iya kan. alhamdulillah ada beberapa yang akhirnya naik daun ya. Contohnya Ilham Rio Fahmi yang luar biasa permainannya makin meningkat. Dan ini bener kata Coach Donjol, pemain ini potensial, butuh waktu. Mungkin nggak musim ini, mungkin di musim depan dia lebih matang. Ya pastinya biar bisa main bagus namanya ya. Namanya kan Paduka Kanjeng Ilham Rio Fahmi. Panjang bener. Panjang. Gue punya Kalau buletin sudut pandang UN lain. susah. Gue punya sudut pandang lain. Menurut gue pemain-pemain muda Persija itu standar. Gue nggak bilang bagus banget, tapi karena mereka diberikan kesempatan. Yes. Dan memang kayak waktu Chelsea tidak boleh nyari pemain, tidak boleh beli pemain. Itu akhirnya pemain-pemain muda dikasih kesempatan. Beda sama Persebaya, pemain-pemain mudanya justru menjadi katakanlah tulang punggung kayak Marcelo Ferdinand segala macam. Nah, ini menurut gue beda. Jadi kalau misalnya pemain muda di Persija itu terpaksa main karena memang nggak ada pilihan lain. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau menurut gua nggak ada pilihan lain. Oke. Dan ini mereka adalah pemain-pemain terbaik yang bisa dimiliki yang Persija miliki. Artinya pemain muda terbaik yang Persija miliki dan harus dipasang. Dan itu yang menjadi pilihan. Ini gua dengar langsung dari si Coach Alessio bahwasanya ya bagaimana gua harus pakai Nico. Nah, lu kalau dikasih kesempatan udah pasti tuh dari 5 kali kesempatan mungkin 3 bagus 2 jelek. Iya, karena kan ya Inkonsistensi. pas dia datang, pemainnya kok tinggal segini. Tapi kalau comparison sama pemain muda lain di klub lain seperti Marcelino Ferdinand di Persebaya dan beberapa pemain muda lainnya, gue rasa ya nggak ada apa-apanya. Oke, terakhir gue pengen nanya, ini kalau sekarang kan udah nggak degradasi kayaknya ya, udah jauh, atas jauh. udah nggak bisa gitu. Berarti apa lagi yang dikejar? Apakah ini seleksi menuju Persija musim depan siapa yang pantas dipertahankan atau tidak? Udah banyak tuh di Apalagi sosial media. materinya? Udah banyak di sosial media bahwa siapa pemain yang harus dijual. Itu ada. Itu tuh. angket. Bahkan ada angket ya. Ada angket dari pengurus pusat Ada Jackmania. Google Form. Ada Google Form. Siapa yang harus Ya betul ya. dibuang? Iya, itu resmi. Ini resmi dari dikeluarkan oleh pengurus pusat Jackmania. Biasa kan kalau vote itu siapa pemain terbaik. Iya. Jadi orang tuh pengen menang vote ya. Kalau yang ini Siapa vote yang pemain tidak yang harus diinginkan dibuang gitu. Ini bukan dibuang aja, tapi sektor mana yang harus dibenahi. Dipertahankan. Oke. Kalau Dibenahi sektor lebih masih oke lah. Kalau siapa yang harus dibuang tuh. Iya. Lu bayangin kalau lu Kalau baca. gue nggak baca siapa yang harus dibuang, tetapi siapa yang sektor apa yang harus dibenahi Oke. dan pemain mana yang bisa datang Dipertahankan. Oke. untuk bisa mendatangkan didatangkan di musim Kalau depan. sektor tuh biasa Bintaro, Bib. Ya bukan itu dong. Ada banyak Bukan lagi itu. ya. Tinggal pilih tuh. Yang jauh sektor 9 kan. Sekbil. Iya, jadi ini Cakep-cakep seleksi ya ceweknya berarti tuh. ya intinya ya. Kenapa jadi cewek? Mau lihat siapa yang siap. Betul. Untuk Ya apa sih waktunya jual ini aja, jual kualitas aja. Iya. Iya. Bisa aja nggak hanya untuk Persija tapi dia bisa di Klub lain, oleh klub klub lain. Oke, kita akan lihat di beberapa laga sisa untuk Persija musim ini akan jadi showcase untuk para pemain muda mungkin atau pemain yang sudah senior untuk bisa bertahan di Persija. Dan di segmen kedua kita akan main game seperti biasa. Masih di Berbahaya Bung, bareng Jerry Arvino, ada juga Labib Sadat dan mas-mas baju putih yang diomongin di kolom komen. Ya kan? Banyak Iya, loh iya. yang nanyain lu Banyak sebelum ya. ada lagi. Hari ini mas-mas baju silver. Iya, kalau gue bilang, gue bacain tuh komennya. Oh, baca lu. Bareng bini gue. Waduh, Sama anak gue. Gue nobar. Ntar komen. Oh, no, Gue nobar, terus gue bacain komen gitu Oh. kan. Gue bacain komen. Ya alhamdulillah ya, ternyata ada yang head speech juga ya. Tapi head speech-nya paling cuma 5, yang good speech ada 60. Jadi gimana? Jadi gue pikir head speech 5, good speech 60. You still win the game lah ya. Ya, you still win the show lah. Gue bilang santai lah. Gue bilang gak ada masalah. Apalagi yang mas-mas baju putih tuh. Andre emang gak main Twitter tuh. Dia nggak tahu lu siapa. Gak tahu gue siapa. Centang biru. Itu Lu kan karena gue mas- fans Chelsea. Centang biru. Bener, lu kan mas Puma. Selalu Puma kan. Pura-pura mahal. Pura-pura mahal. Putra masjid di sholat Jumat nih. Oh iya. Iya. Oke, kita pengen main game ya. Seperti yang tadi gue udah bilang. Kalau minggu lalu kan ada apa? Bedran sama Gudran. Kalau sekarang top or drop. Waduh. Kira-kira siapa yang Top and bot. bukan? Bukan. Gak semua nangkap maksudnya apa ya? Oke, semua nangkap. Oke, semua nangkap. Agak jurang gitu. Iya. Oke, kita akan lihat nih ada muka pemain ntar kita komentarin dia tuh top di musim ini atau drop Oke. performanya. Let's go.
Nah, Babang Rohit. Gua dulu top. Ya, top. 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 Gue ya. Di atas ya. Dia bukan ini kita bicara bukan statistik secara tim ya. Ya. Secara individu dia top. Kenapa tuh? Versatile player. Iya. CMF, DMF, bahkan terakhir dalam 3 pertandingan terakhir jadi center back. Dia lawan Persib juga center back ya? Center back. Dan dia permainannya cukup konsisten apapun posisinya. Iya. Ya. Tapi kalau orang bilang, loh kok dia bukan posisi asli lawan Persib dipaksakan nih main center back. Padahal kan di Nepal dia center back. Center back ya, itu yang orang mungkin kurang tahu. Nah. Ya, mungkin dia nonton TV Nepal ya. Iya, mungkin dia nggak nonton nonton timnas Nepal ya. Iya. ini SAFF, Piala Asia Tenggara, Piala AFF-nya Ya, Asia Selatan. Asia Selatan. Oh, Asia SAFF. Selatan. Gue ya. Gue bilang top. Kenapa top? Agak sedikit beda sama Labib. Nggak cuma bicara bagaimana dia katakanlah bisa bermain di semua posisi. Emang dari dulu pun dia bisa. Bisa. Main di mana aja dia bisa. Itu Ya kan? andalannya dia memang. Nah, tapi yang paling penting adalah pada saat dia bisa katakanlah perform di antara pemain-pemain asing yang lain. Pada saat pemain asing lain turun. Iya. Ya, itu yang membedakan. Dan dia gue rasa udah bisa dibilang macan Nepalnya Persija lah ya. Startup dia. Ya, Iya. betul. Dia awet banget ya dia. Udah. 2013 cuma miss satu musim yang waktu 2015 kita ada turbulensi. Iya. Abis itu 2017 dia balik lagi. Nah, itu dia. Luar Sangat biasa setia dia. banget dia sama Persija. Jadi top ya. Top. Rohit Chan. Top. Next. Top Chan. Makan Konate. Kalau menurut gue sih masih top. 8 Iya. pertandingan, 4 gol, 1 assist. Luar Termasuk 2 gol Lawan penting Persebaya. Ya? Lawan Persebaya. Dan beberapa gol yang akhirnya menghasilkan poin. Cuma 1 gol lawan Persipura doang yang tidak menghasilkan poin. Sisa golnya menghasilkan. Yang ngebedain dia, gue setuju top. Tapi yang ngebedain adalah dia tidak dalam peak performa terbaiknya dia. Artinya dia peaknya tuh pada saat dia membela Persib Bandung di situ. Tapi dia katakanlah di masa-masa, dia kan kemarin kan ke Liga Malaysia kan. Terenggan Meski. Iya kan, sekarang balik lagi ke Indonesia tapi dia tetap bisa beradaptasi dengan baik. Dan itu gue bilang top. Bukan baik aja loh Jar, sorry. Cepat beradaptasi. Karena dia ini ya termasuk hebat juga karena dia bisa ada di 4 tim besar lah bisa dibilang. Betul. Dan semuanya rival. Iya, dan semua rival. Dan dia tidak dibenci. Nggak ada tuh kolom komen tuh dia tuh dibilangin apa gitu, nggak ada. Karena andalannya dia tetap insya Allah dan Iya, alhamdulillah. iya, Oh, itu kuncinya. Iya. Kuncinya. Rajin Insya sedekah Allah. juga ya. Iya. Dan alhamdulillah ya. Bahkan Konate. Berarti top ya? Top. Ini no debat ya udah pokoknya. no debat. Bahkan Konate Top. udah pasti top. Karena Dia lagi? mainnya Oh, bagus. bukannya belum. Bukan, belum. Next. Kira gue kembar. Nah, ini Il Capitano, Masih top sih gue. Andri Tani, Masih top gue. atau yang biasa dikenal dengan... Ini indikatornya apa sih kalau misalnya gue bicara performa musim lalu, gue bilang drop. Kalau gue masih top karena di musim taruhlah 2019 ya, yang kita selesai musimnya, Iya. dia tuh lebih drop dibandingkan sebelumnya. Maksudnya Jadi menurut lu tahun ini lebih bagus dari 2019? ya dilihat dari clearance-nya, dari beberapa penampilan heroiknya ya. Gue kan hampir selalu melihat bagaimana penampilannya Andri Tani dan di beberapa kali emang selain center back yang emang capek banget ya, ya emang penampilannya cukup konsisten. Walaupun kemarin lawan Persib Bandung nggak begitu bagus. Gue menganggap secara overall pertahanan tuh include keeper dan defender. Dan gue bilang bagaimana defender bisa bekerja juga, bagaimana dari instruksi dari seorang goalkeeper doang. Dia memang sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi lo mau comparison sama musim lalu pada saat katakanlah dia tampil bagus, menurut gue ya makanya dia lepas dari timnas kan juga ya mungkin menurut gue nggak top banget lah sekarang. Jadi Oke. drop. Jadi drop buat lu? Drop. Buat lu top ya? Masih top. Oke. Dari statistik saving ya. Ya. Oke. Saving money ya. Ya bukan dong. Saving rumah orang. Next. Memen. Abdurrahman. Lu dulu coach. Ya jelas drop lah ya. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa usia ngaruh, Iya. umur nggak bisa bohong. Iya. Sebetulnya dia udah the best, tapi kalau lu mau comparison dengan musim lalu ya jelas Drop sih. drop lah. Drop. Harus Dia realistis. seharusnya dia datang sebagai pemain backup kan. Iya. Bukan pemain Iya, utama. bukan setuju. starting 11. Sebetulnya dia juga mungkin memposisikan diri dia, gue cuma ya katakanlah. Bustomi lah ya. Iya Iya, benar. cuma main di 15-20 menit lagi. Iya, itu Bahkan aja. semenjak pekan 11 dia jadi pemain intinya Persija. Kan Yan Mota kan diharapkan ya kan. Iya, betul. Terus juga Otavio Dutra sebetulnya walaupun usianya cuma beda 1 tahun sama Iya. dia, tapi gue bilang ya Otavio Dutra justru banyak blunder di beberapa pertandingan. Lebih terakhir. parah blundernya lebih parah Otavio Betul, Dutra itu dibandingkan dia lah. Makanya, teman Yan Mota karena kepentingan pemain asing, Iya. mau nggak mau Yan Mota yang harus dikorbanin. Oke. Berarti drop kalau Drop. berdua ya? Drop, jelas drop. Sorry Oke. ya Bang Men. Sorry Bang Men. Gak apa-apa ya, Iya. Gak namanya apa-apa, juga. dia ngeliat ke sini kok, gak ngeliat ke lu. Iya. Oh, ngeliat Febri. Ngeliatin Febri aja, Feb. Ngeliat ke Febri. Next. Lo akrab banget ya, Bip. Nah. Walaupun 7 assist drop masih. 7 assist drop. Drop.
Tapi kalau lu bayangin nih, walaupun dia permainan kebaca, kalau nggak ada dia kan malah nggak ada yang penyuplai. Iya nggak sih? Ini bukan compare di pertandingan-pertandingan yang dia lalui musim ini ya, tapi dibandingkan musim sebelumnya, musim juara dia udah drop. Dari kecepatan pun berkurang. Oke. Kalau menurut gua Alasannya apa berarti? ya motivasi. Motivasi. Iya, gua rasa dia udah mendapatkan semuanya di Persija. Sudah gitu. hampir semua juara. Walaupun Piala Indonesia nyaris ya waktu itu. Ya, Piala Indonesia sama Lurah Ben Hill dia nggak dapet. Lurah Ben Hill nggak main. Dia nggak main. Lurah Ben Hill. Nggak, tapi gue tetap di drop. Sama kayak Labib drop, tapi bedanya itu tadi gue bilang motivasi dia kayaknya udah nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kurang lapar ya dalam arti Ya itu ini. dia. Dia sama duetnya ini memang kurang lapar. Ini kalau menurut gue ini aja sih, dia dibandingin musim-musim sampai musim juara udah jauh. Ini musim terburuknya dia menurut gue selama dia di Persija. Iya. Musim terburuk Rico Simanjuntak. Dibandingkan Masih 7 assist. 7 assist. Dibandingin 2019 ya. Ya, lu mau bandinginnya dengan sebelum-sebelumnya. Karena kalau misalnya yang sekarang gue lihat ya drop jelas. Iya. Sorry ya, Lai tuh. Iya. Lu sorry terus ya Bip ya? Iya. Kan nggak denger Akrab juga banget. orang. Udah grup WhatsApp. Temen soalnya. Oh teman. Next. Nah, udah raja terakhir. Ya. Kok ada aduhnya di depan? Gue bilang sih udahlah ya. Udah. Harganya kemahalan. Udah masanya juga habis. Tapi thanks to Simic aja lah. Karena Iya. pernah jadi bagian hebat Persija. Tapi menurut gue Udah bawa gelar juara juga ya? ya udah bawa gelar juara. Udah Dan top dia score. juga ya setidaknya gini lah. Dulu Persija punya Deporas. Yes. Iya. Ya gue menurut gue Deporas tuh. Gue main bareng Bib. Gue sama Deporas Bib. Di mana tuh? Di Persija. Gue 2 minggu magang di Persija. Jadi apa? Sebagai? Pemain. Serius? Beneran. Tapi faktor usia atau? Gue terpilih dari 10 Ben Hill? Jackmania terbaik. Oh gitu. Liga dari Jackmania gue main. 2005? 2002. Pokoknya pas pada saat pelatihnya Jorge Masia Kambon. Iya, 2004 sorry. Ya, nah, Main tapi sama Deporas? Deporas sama Ortiz. Wih. Sama Cena, Massimiliano. BP-nya udah cabut ke Malaysia. Ya begitulah pokoknya. Oh, Tapi jangan diganti. balik lagi nih ke dia nih. Gue mau Abisnya lu ngomong cerita nih. aja. Dia episode ini belum motong lu nih. Iya. Gue gak sabar emang motong lu. Harus motong lu. Tapi gue bilang gini, Simic gimana juga salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Persija. Tapi kalau kita bicara pertanyaannya top atau drop, jelas dia drop jauh. Di musim ini? Di musim ini lo mau 2 digit dia udah nyetak gol, ya itu memang tugas dia. Tapi kita bisa tahu bahwa berapa banyak peluang yang tidak berhasil dia konversi menjadi gol itu banyak juga. Dan menurut gua Simic eranya udah selesai. Yes. Era sudah selesai? Selesai. Berarti udah saatnya udah gak perlu di Persija lagi? Kalau Dia udah terlalu semok. Aduh. Jadi menurut gua udah agak berat. Iya. tapi emang ibaratnya tuh dia ini kalau kata Jackmania mungkin I love you but I'm letting you go. Oh, bagus. Siap, berarti drop ya? Drop dengan bukan ini aja, bukan dia peluang-peluang yang tidak gol dari kakinya dia ya. Iya. Tetapi momentum yang banyak hilang. Sama berantem mulu. Iya. Sama temen-temennya. Apa enggak minta pelanggaran kuasa padahal masih bisa fight. Tapi kan emang suka bikin kontroversi kalau Iya. ini kan. Iya. Di infotainment atau di... Iya. 4 musim bersama Persija udah saatnya lah. Udah cukup ya, udah cukup ya. Udah cukup. Dia top skornya Liga 1 loh. Sepanjang era Liga 1 ya. Panjang namanya Liga 1. Iya, dari Liga 1 2017 dia itu top skor. Jadi cukup ya. Udah Saatnya cukup lah. Thank balik you, ke Simic. Kroasia Thank you, Simic. mungkin membantu support di sana. Yes. Kan Sesuai tetangga kebutuhannya. sama Ukraina. Itu dia. Jadi itulah berbahaya Bung episode kali ini. Wow. Nanti kalau misalnya pengen tulis di kolom komentar ya, kira-kira kenapa sih Persija bisa kayak sekarang musim ini? Dan juga siapa pemain yang top dan drop versi lo, langsung tulis aja di kolom komentar. Kepleset gua. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.